Pertemuan ini adalah rangkaian silaturahim yang sudah saya bangun ya dari mulai waktu itu Nasdem dan partai-partai lain termasuk juga ormas-ormas keagamaan ya. Jadi ini sekarang giliran kepada Pak SBY ke Demokrat. Saya sudah minta sejak Desember untuk bertemu Pak SBY, tetapi karena situasi Pak SBY kami sangat memahami sehingga kami tunggu dan beberapa hari lalu Mas Andi Malarangeng itu mengontak saya, Pak SBY siap menerima hari ini. Jadi kita tadi ketemu dalam rangka itu. Kenapa? Ya tentu kita membicarakan tentang situasi masyarakat ya, situasi bangsa ini yang kita hari ini sedang menghadapi banyak tantangan global ya. Selain masalah corona yang kemudian sekarang berimbas kepada banyak aspek, termasuk juga hari ini saya kira harga minyak, kemudian kondisi pasar modal dan sebagainya itu juga menjadi bahasan kita. Dan lebih spesifik ya kita kemudian juga menyoroti beberapa hal terkait dengan agenda-agenda keparlemenan ya. Ada Omnibus Law tadi juga menjadi bahasan kita, kemudian juga nanti terkait dengan masalah parliamentary threshold, kemudian juga terkait dengan masalah pilkada dan sebagainya. Menjadi pembicaraan kita tadi. Siapa saja yang di dalam dari PKS dan Demokrat sendiri? Itu tadi kurang lebih sama ya. 12-12. Jadi di luar Pak SBY dengan saya 11-11. Jadi kesebelasan PKS dan kesebelasan Demokrat yang begitu. Jadi 12 orang. Pak Ahy dan Ada ya. juga. Pak Ahy, Masih Bas juga ada di situ. Dari pertemuan itu apa ada kesepakatan tersendiri termasuk kayak kerjasama dalam pilkada atau Ya pertama dalam hal pilkada itu jelas. Nah, tadi sudah kita perkenalkan penanggung jawab di PKS dan penanggung jawab di Demokrat nanti akan bertemu secara khusus untuk memetakan di mana PKS dengan Demokrat bisa bekerja sama. Kapan Pak dituntaskan Pak? Masalah apa? Pilkada tadi. Oh pilkada tentu ya sesuai dengan perkembangan di bawah ya, karena memang kita tidak bisa langsung top down. Tapi PIC penanggung jawab dari PKS dengan dari Demokrat tentu nanti bertemu dan sama-sama membuka peta di mana PKS dengan Demokrat itu punya kekuatan. Udah ada ancer-ancer Pak, kira-kira daerah mana gitu? Belum, tadi nggak bicara detail, biar itu diserahkan. Seberapa penting Pak dengan koalisi dengan Demokrat untuk di daerah sendiri Pak? Jadi PKS secara khusus ya kita punya kebijakan membebaskan koalisi di pilkada ini dengan partai manapun tergantung pada suasana kebatinan di daerah itu. Jadi kalau PKS memang nyaman di daerah itu dengan Demokrat ya kita dorong. Nyaman dengan partai lain silakan juga gitu. Nah karena itu ini yang harus digali, di scan ya, diperiksa daerah mana yang PKS dengan Demokrat itu ya bisa bekerja sama dan bisa melahirkan kemenangan. Pak, ini kan kalau Omnibus Law ini kan PKS terkenal mungkin oposisi gitu Pak. Ya. Nah itu bagaimana? Apakah tadi juga meminta arahan apakah menjadi oposisi yang baik atau yang benar atau seperti apa? Karena kan 10 tahun bersama Pak SBY juga pernah gitu apa meminta Ya. arahan itu. Jadi tadi kita ada semacam menggali memori lah kebersamaan PKS dengan Demokrat ya 10 tahun itu sampai kepada hal-hal yang ya tadi pun saya yang sudah cukup lupa tapi ada yang mengingatkan kita pernah begini, pernah begitu. Jadi menggali memori tadi sangat luar biasa sehingga terasa sekali tadi sangat kekeluargaan ya yang ada tuh. Nah, terkait dengan Omnibus Law ya Pak SBY maupun kami di PKS itu sama sikapnya adalah bahwa kita belum bisa bersikap hari ini menerima atau menolak karena memang kita belum melakukan pembahasan, dibaca juga belum, kenapa kita harus menolak menerima. Tapi tadi kita juga sepakat bahwa rambu-rambu lah yang harus kita sepakati ya, yang saya sampaikan kan juga begitu. Soal corona Pak, ini menurut Bapak dari sisi oposisi ini pemerintah sudah tepat nggak sih Pak ngelakuin langkah-langkahnya begitu? Ya tentu pertama kita apresiasi ya pemerintah melakukan langkah-langkah ya, walaupun kami melihat dari sisi posisi pemerintah ini relatif lambat ya menyikapi corona ini. Apalagi di saat-saat pertama kami melihat kesan pemerintah ini seperti ingin menutupi ya fakta-fakta tentang corona ini. Nah, saya kira ini tidak sehat karena dengan seperti itu masyarakat menjadi tidak punya pegangan. Dan sekarang ternyata terjadi dan eksponensial sekarang ternyata dari 2, 4, 8, kemudian 17, 20, sekarang udah 34 sampai tadi kan. Ini sangat eksponensial.
Nah ini tentu saja membutuhkan kebersamaan dengan masyarakat. Nah masyarakat itu akan tumbuh kebersamaannya mengatasi ini kalau mereka memahami data dan fakta itu secara baik. Karena itu kami berharap pemerintah bisa lebih terbuka kepada masyarakat ya, supaya masyarakat juga punya sense of crisis gitu, bahwa ini kita punya permasalahan. Tadi sempat disinggung nggak Pak Presiden tentang undang-undang pemilu serentak dan seterusnya? Iya tadi juga disinggung terkait masalah parliamentary threshold ya. Itu pertama Demokrat jelas tidak setuju kalau kemudian itu sampai 7% gitu. Tapi kita sama-sama punya kesepakatan bahwa memang penyederhanaan partai itu sesuatu yang diperlukan. Tapi penyederhanaan partai juga jangan kemudian menghilangkan representasi partai dari keragaman Indonesia. Sehingga tadi saya sampaikan kepada Pak SBY, Pak saya bilang 4-5% itu mungkin yang paling tepat. Kalau 4-5% representasi keragaman Indonesia itu terwakil oleh partai. Ya 9, 8, 9, 10 partai itu saya kira itu cukup merepresentasi. Tapi kalau kemudian parliamentary threshold-nya jauh lebih tinggi lagi, mungkin partai tinggal 6, 5, itu saya kira akan menghilangkan representasi ya, Majemukan Indonesia. Termasuk Oke. presidensial threshold. Presidensial threshold juga tadi kita bahas ya. Pak SBY secara pribadi menginginkan 0%. Ya, tapi saya katakan Pak kalau 0% juga akan memungkinkan banyak partai yang sengaja dibuat untuk ikut Pilpres saja. Sehingga capres akan banyak sekali. Ya, kalau PKS mengusulkan kajian kami sementara ini kita menginginkan presidensial threshold itu sama dengan parliamentary threshold. Artinya semua partai yang ada di DPR berhak mencalonkan. Kalau sekarang ada 9, saya tebak sih mungkin cuma 4 calon. Ya. Berarti Pak SBY tadi sempat ngusulin 0% ya Pak? Ya beliau mengatakan ini logika dasar beliau sampaikan. Kalau diserentakkan itu logikanya harus 0. Saya juga sepakat. Kalau diserentakkan logikanya 0. Jangan diserentakkan terus pakai hasil pemilu 5 tahun yang lalu. Mood rakyat di saat Pilpres dengan mood rakyat di saat itu kan beda. Jadi harus 0 gitu ya, begitu. Oke ya. Terima kasih banyak.